Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Profesor Haris Supratno selaku Rektor Unhasi. Yang terhormat Bapak Dr. Jasminto MPD selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unhasi. Yang terhormat Ibu Dr. Hajjah Khairatul Idawati MPDI selaku Kaprodi PAI Unhasi. Dan penemu metode pasti aksi Bapak Dr. Hanifuddin MAG. Tak lupa teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Mahfudoh. Saya adalah mahasiswi program S2 RPL Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang. Dalam hal ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai riwayat pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Hadratus Syekh, guru besar kita Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Adapun peristiwa yang pertama yang akan kita bahas mengenai peristiwa penting. Setelah itu pendidikan ketika beliau berusia di bawah 15 tahun, pendidikan di beberapa pesantren, dan juga nanti akan kita bahas mengenai pendidikan di kota Mekah. Untuk yang pertama adalah mengenai peristiwa penting pada masa kelahiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Peristiwa pentingnya adalah yang pertama, beliau di dalam kandungan sampai usia 14 bulan, yang bukan pada usia pada umumnya yakni 9 bulan. Kemudian ibu beliau bermimpi kejatuhan bulan purnama, yang artinya kelak suatu saat nanti beliau akan menjadi orang yang besar. Kemudian pendidikan ketika usia di bawah 15 tahun, beliau mengikuti ayahnya dan kakeknya Kiai Haji Usman dan Kiai Haji Asy'ari, yakni 1 sampai 5 kakeknya, hingga 15 tahun beliau dari pesantren ke pesantren, yakni di pesantren beliau sendiri, karena ayah beliau adalah pendiri pondok pesantren di daerah Keras, sehingga karena kecerdasan beliau masih di bawah usia 15 tahun sudah bisa mengajarkan dasar-dasar ilmu fikih, dasar-dasar ilmu tauhid kepada para santri ayahnya. Karena kecerdasannya sehingga beliau diizinkan untuk belajar ke beberapa pesantren. Adapun pendidikan beliau selama di pesantren-pesantren tidak hanya di satu pesantren saja, akan tetapi hampir seluruh pesantren pernah beliau singgahi. Jadi salah satunya adalah di Wonorejo dan juga di daerah Probolinggo. Beliau pernah belajar di pesantren sana. Kemudian di Tuban, yakni di Pondok Langitan, beliau juga pernah belajar di sana. Di Surabaya, di Madura yang kita kenal dengan di Bangkalannya Kiai Haji Khalil. Bahkan beliau Kiai Haji Khalil itu pernah juga menjadi ikut dalam kegiatannya atau dalam dakwah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari karena sangat menghormati dengan gelar Hadratus Syekh, yakni Maha Guru. Dan juga pernah belajar di pesantren yang ada di Sidoarjo. Itulah beberapa pondok pesantren yang ada di Jawa Timur yang pernah beliau singgahi untuk menimba ilmu agama. Sehingga tidak heran beliau banyak mempunyai ilmu dan kecerdasan yang luar biasa bila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Kemudian setelah beliau melakukan pembelajaran ataupun pendidikan di pesantren di Jawa Timur, beliau juga melakukan pendidikan yang ada di luar Indonesia, khususnya di daerah Mekah dan daerah Hijaz. Kenapa beliau memilih daerah Mekah? Yang pertama karena Mekah adalah salah satu dari sentranya para kiai secara internasional dan juga pusatnya ilmu pengetahuan. Tentunya juga Mekah adalah tempat lahirnya agama kita, yakni agama Islam. Di sana banyak sekali guru besar yang telah banyak menelurkan atau menghafalkan Al-Quran, juga punya banyak sekali karya-karya dalam agama Islam. Di Mekah beliau berguru kepada siapa? Yang pertama kepada Syekh Su'ad Ibnu Abdurrahman. Yang kedua juga berguru kepada Syekh Mahfud di At-Tirmizi, yaitu salah satu menguasai dari kitab At-Tirmizi.
juga Syekh Nawawi Al-Bantani, dan juga Syekh Abdul Syakur yang ilmu tasawufnya beliau juga belajar di situ. Kemudian apa saja yang beliau pelajari dan beliau kuasai? Tentunya pembelajaran ilmu-ilmu agama, jadi salah satunya Al-Quran, hadis, ilmu fikih, hukum Islam, tafsir, ilmu tasawuf, pendidikan Islam, kepemimpinan, kajian sosial. Itulah yang dipelajari oleh Kiai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di samping itu, beliau juga mempelajari ilmu astronomi, ilmu-ilmu yang umum lainnya juga beliau tak kalah untuk dipelajari. Bahkan beliau juga diizinkan untuk belajar kepada Maha Guru, yakni ilmunya yang sangat luar biasa yang berada di daerah Timur Tengah. Kemudian mengapa beliau mendapatkan gelar Hadratus Syekh? Karena beliau menguasai beberapa kitab, sehingga gelar ini diberikan oleh pengajar di Mekah sebagai suatu penghargaan kepada beliau, tak karena beliau telah menguasai beberapa kitab, dan tidak semua orang mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu setingkat di atasnya Syekh, jadi gelar ini tuh lebih tinggi daripada setingkat satu level di atasnya Syekh. Demikianlah sedikit riwayat pendidikan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dari pendidikan sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pendidikan yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentunya tidak terlepas dari peran orang tua beliau yang sama-sama dari keturunan kiai, dan juga beliau dilahirkan mempunyai kapasitas atau mempunyai otak yang sangat cerdas, sehingga sangat mudah sekali untuk mempelajari dan menghafal beberapa kitab-kitab yang dipelajari. Dari sini cukup sekian ulasan dari kami mengenai riwayat pendidikan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.